Peserta didik baru yang selama ini kita kenal kini beralih menjadi seleksi penerimaan murid baru yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita simak wawancara reporter TVRI bersama Kepala SMA Negeri 9 Makassar. Baik pemirsa, menghadapi tahun ajaran baru 2025-2026, berbagai sekolah termasuk di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar sendiri sudah mulai melakukan persiapan untuk sistem penerimaan murid baru. Saat ini saya sudah berada di SMA Negeri 9 Kota Makassar dan saya akan bertanya-tanya kepada kepala sekolah dari SMA Negeri 9 Kota Makassar. Bersama saya di sini sudah ada Bapak Dr. Muhammad Asrar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk SMA Negeri 9 Kota Makassar saat ini memang seperti apa kesiapan sekolah untuk menghadapi tahun ajaran baru khususnya di sistem penerimaan murid baru? Ya, betul sekali. SMA Negeri 9 Makassar sebagai salah satu SMA di Kota Makassar telah melakukan berbagai persiapan. Yang pertama, kami sudah membentuk panitia. Yang kedua tentu menyiapkan seluruh perangkat yang akan dibutuhkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi kepada orang tua dan kepada calon peserta didik baru, baik secara daring maupun luring. Jadi kami berusaha melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Untuk jalur yang disediakan oleh sekolah sendiri, apakah memang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau ada perbedaan di tahun ini, Pak? Ya, mengenai jalur memang dari sisi nama ada perbedaan dan juga secara substansi sebenarnya ada perbedaan. Jadi tahun ini ada jalur domisili yang sebelumnya disebut dengan sonasi, kemudian berikutnya adalah jalur afirmasi. Dan yang ketiga jalur prestasi, yang keempat adalah jalur mutasi. Ya. Untuk perbedaan sendiri Bapak dari sistem zonasi dan juga sistem domisili ini seperti apa perbedaannya Bapak? Mungkin masyarakat perlu informasi yang lebih jelas lagi Pak. Ya. Jadi perbedaan yang signifikan dari sistem zonasi sebelumnya menjadi sistem domisili. Kalau zonasi itu basisnya adalah kecamatan. Jadi kecamatan yang masuk zonasi sekolah itu berkesempatan untuk mendaftar. Nah, sekarang dengan sistem domisili adalah basisnya kelurahan. Jadi hanya kelurahan yang masuk dalam domisili sekolah itulah yang bisa mendaftar. Seperti itu. Oke. Jadi masyarakat juga harus aktif untuk terus mencari informasi seperti apa di mana lokasi tempat tinggal dan juga sekolah yang ditujukan Bapak ya. Ya, Oke. Untuk jumlah kuota sendiri Bapak di tahun ini seperti apa jumlah kuota di SMA Negeri 9? Di SMA Negeri 9 insya Allah akan menerima 12 kelas atau rombel dengan jumlah peserta didik 432 orang. Nah, dari masing-masing jalur yang saya sebutkan tadi, di jalur domisili itu 35%, jalur afirmasi 30%, jalur prestasi 30%, dan jalur mutasi 5%. Untuk persyaratannya sendiri Bapak seperti apa untuk tiap-tiap jalur sendiri? Jadi ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Persyaratan umum itu yang pertama, umur maksimal di tanggal 1 Juli nanti itu 21 tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran. Yang kedua tentu dia harus tamat di sekolah tingkat pertama, SMP, MTS atau sederajat lainnya. Itu yang menjadi persyaratan umum. Persyaratan khusus tentu sesuai dengan jalur masing-masing. Jadi kalau misalnya domisili ya yang menjadi persyaratan khusus itu adalah kakak. Sementara kalau jalur prestasi, karena ini prestasi juga dibagi beberapa bagian. Jadi ada prestasi nilai rapor yang dibuktikan dengan nilai rapor dari sekolah asal. Yang kedua ada prestasi lomba akademik, ya, artinya lomba olimpiade, ya, lomba inovasi. Ini tentu persyaratannya adalah sertifikat, ya, SK, termasuk foto-foto pengumuman, ya. Kemudian ada jalur prestasi non akademik.
Nah, misalnya lomba-lomba olahraga, lomba-lomba seni, semua persyaratan khususnya adalah sertifikat, pengumuman kejuaraan, ya juga ada SK, ya, termasuk foto-foto ketika menerima piala, misalnya itu menjadi persyaratan. Lalu kemudian ada prestasi keagamaan seperti musabakah, ya, lomba marawis, nah, itu juga ditandai dengan sertifikat. Lalu kemudian ada tahfiz, ya, hafiz 10, 20, 30 adalah diprioritaskan di prestasi keagamaan, itu langsung dinyatakan lulus, tidak melakukan seleksi lagi. Ya, yang penting diperkuat dengan sertifikat, ya, dari Kementerian Agama. Lalu kemudian, ini yang baru juga, yaitu prestasi kepemimpinan sebagai ketua OSIS atau sebagai ketua pramuka, baik putra maupun putri. Jadi buat adik-adik yang mungkin ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ini semua menjadi dapat penilaian Bapak ya. Terakhir Bapak, pertanyaan saya mungkin, ini sistem penerimaannya apakah full online atau ada kombinasi? Nanti dia kan yang mengambil alih adalah tentu Dinas Pendidikan sebagai leading sektor. Seperti apa Bapak kombinasi dari penerimaan untuk peserta didik baru sendiri Bapak, atau seleksi penerimaan murid baru yang sekarang berganti nama Bapak ya? Jadi pendaftaran itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu pra-pendaftaran, tentu secara online. Yang kedua adalah pendaftaran, di mana peserta didik nanti akan memilih sekolah dan jalur pendaftaran. Itu juga dilakukan secara online. Nah, adapun verifikasi itu dilakukan secara manual langsung di sekolah, membawa semua bukti-bukti sesuai jalur masing-masing. Itu dilakukan secara manual. Nah, begitu juga pengumuman juga secara online, ya, meskipun nanti sebelum diumumkan harus dilakukan rapat di satuan pendidikan. Baik, terima kasih banyak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Muhammad Asrar atas waktunya berbincang bersama kami dari TVRI, dan kami harapkan dan juga tentu harapan dari semua masyarakat, anak-anak kita, untuk para murid baru dan juga calon peserta didik baru bisa sekolah di sekolah favorit mereka dan bisa mencapai prestasi menjadi generasi yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Dari Kota Makassar, Ayu Jasmine dan juga Bobi Mustamin melaporkan.